sesuatu yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Jangan berbicara tidak baik, mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh memaki orang lain. Juga jangan sampai mendengarkan pembicaraan yang tidak baik, dan jangan percaya pada pemberitaan yang ingin menjatuhkan satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, pakan desa akan menghilang di telan bumi. Ini kata mereka, tapi tanpa sadar dia sadari pakan dia masih hidup, bahkan menjadi-jadi setiap raga manusia itu sendiri. Pimpinan produksi, Dija, naskah dan sutradara, Magu, pemain, Nandayo, Cece, Alam, Gita, Hera, Magu, Naya, Dija, Iwa, penata musik, Dwita, pemusik, Dwi, Isra, Alif, penata artistik, Rasuli, penata cahaya, Mula, penata rias dan kostum, Naya, desain grafis, Iwa. Teater Titik 2 UKM Seni Universitas Negeri Makassar dengan bangga mempersembahkan Pakande. Selamat menyaksikan.
tidak akan membiarkan tubuh-tubuh yang dulunya subur menjadi kurus mengering. Janganlah takut kepada saya. Percayalah, saya pasti bisa merawat. ditakdirkan memiliki anak dan dayang yang sangat cantik. Saya dibunuh oleh anakku sendiri.
memakan hatiku bagian dari dirinya, dan tega ingin mengawini kandungnya sendiri. Saya ditakdirkan menjadi saudara ibu. Ibu saya tidak pernah menyayangi saya. Saya babu di rumah saya sendiri. Saya ditakdirkan untuk menghisap organ-organ manusia, menyalahgunakan ilmu yang saya miliki. Kesenangan yang saya dapatkan membuat saya menjadi makhluk paling hina di muka bumi. Saya dapat berubah wujud, dan saya merupakan ancaman yang tak terlihat. Mereka mengatakan saya nakal. Saya hanya dimakan timun. Saya bukan pencuri. Dalam kondisi terancam, saya akan menggunakan alat saya. Selamat datang di dunia dongeng yang kita buat sendiri. Hei, sudah dengar? Dongeng pekan lalu. Pakande. Pakande mencari harta yang paling berharga. Aku dengar dia akan bertemu dengan orang yang siap menentangnya, dan dia butuh dukungan. Apakah kalian percaya dia ada? Ya, saya percaya. Tidak ada keraguan untuk dia. Tidak pernah sekalipun saya percaya dengan keadaan. Orang-orang yang menyayangi saya dirampas, lalu digantikan oleh orang-orang yang berusaha saya. Lalu kau mengatakan kami harus mempercayainya. Tidak, saya tidak percaya keadaan akan berubah. Setiap waktu kita mendengar namanya, ibu selalu menjadikannya acuan ketika kita akan bertindak. Dia yang agung akan menuntun dalam kehidupan ini, menjadikan manusia yang paling utuh. Setiap saat saya merasakan kehadirannya. Kawan, kau benar. Sudah saatnya kita mendukungnya. Dia akan membawa kita dalam dunia keramaian. Kau pun nafsu bertindak demi kepentinganmu. Keadilan belum pernah ditegakkan. Esok pasti akan terjadi kehancuran. Hei, kawan, dunia tidak pernah sesederhana hal yang kau pikirkan. Ikutlah bersamanya, kau akan menjadi manusia yang paling utuh. Saya sudah memiliki kesenangan yang saya miliki sendiri, tanpa bantuan siapapun. Memiliki kesenangan sendiri malah bangga. Tak salah, kau telah merugikan orang lain. Lebih baik saya mencari kesenangan saya sendiri daripada mengharapkan bantuan siapapun. Dia akan menjadi pemimpin di mana kita. Dasar anak menyantek. Berdebat terus berdebat. Saya lapar. Lapar. Ya, saya ingin makan. Sabar. Kita harus sabar menunggu. Sampai kapan? Sampai mati kelaparan? Saya lapar. Lapar. Sabar. Sabar. Kita harus sabar. Sampai kapan kita harus bersabar menunggu? Kita bersabar menunggu sampai keajaiban datang. Kau terlalu berharap dengan hal yang tidak pasti. Hei, kau terlalu pesimis dengan keadaan. Sudah sangat jelas. Kita akan mendapatkan makanan. Sekali lagi, kita harus bersabar. Tapi kita sudah lama tak mendapatkan makanan. Cacing-cacingku menggelitik. Lihat dia, sebentar lagi menjadi kapur dan tidak
Benar. Jika memang dia peduli dengan kita, kita tak akan terabaikan seperti saat ini. Dan sudah sangat jelas. Masalah kita dengan dirinya. Dan bukan cuma kita yang diperlakukan seperti ini. Tidakkah kau melihat banyak saudara-saudara kita di luar sana yang menjadi korban atas kekejaman kekuasaan? Hei, kawan. Janganlah kamu memaksakan diri. Lihat sesuatu banyak tidak baik. Berbicara tidak baik, senonoh ataupun mati-mati orang lain. Dan janganlah engkau meninggalkan tuntutan yang tidak baik. Kebijakan dan kebijaksanaan yang baik harusnya lebih ditampilkan, bukan malah semau-maunya. Berbuat jahat, mencuri, merampas aspirasi-aspirasi yang ada, berlaku curang, bertindak sewenang-wenangnya, dan bahkan memanipulasi media yang ada. Apakah pantas dikatakan pemimpin? Seharusnya aparatur negara, siapapun dia yang ingin menduduki singgasana, harus membuat kebijakan. Kebijaksanaan yang baik, yang dapat dilihat, didengar, dan dibicarakan orang lain dengan baik. Hei, kita diharapkan untuk tidak melihat atau mendengar yang tidak baik. Meskipun begitu banyak tidak-baikan, kita abaikan saja. Tapi semuanya sudah terbolak-balik. Tidak benaran, tidak bejusan, dan ketidakbijaksanaan. Apakah patut untuk didiamkan? Seharusnya kau percaya dengan aturan yang ditetapkan oleh calon pemimpin di rumah kita. Janganlah engkau percaya dengan pemerintahan yang ingin menghancurkan kita satu sama lain. Benjamin saja tak akan menyelesaikan perkara. Tapi dengan mendapatkannya malah mengacaukan keadaan. Apa terlalu banyak bicara? Ibu berpesan hancuran terjadi jika kau tak mendengarkan pemimpinmu sendiri. Tipu daya akan bukan dirimu. Kau sudah sangat lapar. Lapar terus. Saya juga lapar. Nah, kawan, bagaimana kalau kita tidur saja? Tidur? Ya, katanya dengan tidur bisa menghilangkan rasa lapar. Bagaimana teman-teman?
Tidak. Setiap malam saya masih mendengar cerita pemain-pemain yang dibacakan oleh ibu saya. Salah satu kisahnya, ya, seorang nenek yang mencari cucu. Ya, saya pernah mendengar dari sekolah. Guru pasti membahasnya. Tapi sudah mulai pudar. Sudah oleh zaman. Saya sendiri tidak mempercayainya. Demikian berkembangnya zaman. Kau tunduk pada layak. Lihatlah berita masa kini. Lebih menarik, menantang. Masa yang edan. Diduga seorang pria menyerupai wanita setelah hamil 3 bulan. Drama wajah lebam. Hakim sebut aktivis tersebut sebar benih konaran. Terjadinya bentrokan di timur akibat pengelukan rupa mirip binatang. Jangan-jangan kamu binatang yang mirip manusia. Diduga penusukan kepada aparatur negara merupakan settingan. Jadi, dalamnya siapa? Terjadinya kasus pengeboman di salah satu mall Jakarta dan berbagai tempat ibadah. Diduga salah satu komplotan dari pengeboman lari ke kota Paroko. Dasar tulang lunak. Dasar jenis kelamin settingan. Dasar wajah kita, dasar maiki. Dasar buka pasaran.
Tapi ini aroma Joto. Tunggu. Ini aroma Kalian mencium aroma itu? Bagaimana? Sedap bukan? Kalian mulai lapar? Mau makan? Tenang. Aku datang membawakan kalian makanan. Jadi, makanlah sepuasnya. Makanlah, makan. Wah, ada makanan. Kawan, jangan. Kita tidak boleh makan sembarangan. Kau masih lapar? Jelas, saya masih lapar. Tidur butuh tenaga. Tenaga didapatkan dari makanan. Tidak. Saya tidak ingin memakannya. Hei, makan saja. Untung masih ada makanan. Ya, seharusnya kamu bersyukur. Kita masih memiliki makanan. Di luar sana, masih banyak orang yang membutuhkan makanan. Tapi aku tidak ingin memakannya. Kau, jika tidak ingin ikut memakan, silakan ikut saya. Kalau masih lapar, Ya tidur lagi. kalau masih, Ya tidur selamanya. saya sudah sangat lapar. Ayo makan. Ya. Ayo kita makan. Saya ingin memakan semua hak-hak yang belum saya dapatkan. Belum menunaikan kewajiban, sudah meminta hak dasar penjilat. Kau terlalu naif. Jika tidak ingin ikut memakan, tidak usah memaki. Saya tidak memaki. Saya hanya menasihatimu. Saya tidak perlu nasihatmu. Itu sangat tidak penting, bodoh. Thank